Nabi Ilyas, nabi yang diberi sayap oleh Allah. Nabi Ilyas merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah kepada bangsa Israel dan Fenisia yang menyimpang dari ajaran tauhid dan menyembah berhala bernama Baal. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun. Ciri fisik Nabi Ilyas tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Namun, beberapa ulama dan sejarawan Islam telah memberikan beberapa gambaran tentang penampilan Nabi Ilyas berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Nabi Ilyas memiliki tinggi badan sekitar 150 meter sama dengan Adam alaihissalam. Kemudian memiliki rambut yang panjang dan keriting, serta janggut yang lebat seperti janggut Nabi Ibrahim. Nabi Ilyas memiliki kulit yang putih bersih, mata yang hitam dan bersinar, serta wajah yang tampan dan bercahaya dan memiliki pakaian yang terbuat dari bulu dan ikat pinggang yang terbuat dari kulit sebagai tanda kesederhanaan dan zuhudnya. Nabi Ilyas hidup pada masa kerajaan Israel atau Samaria, dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya, Izebel. Raja Ahab adalah raja yang kejam dan tidak taat kepada Tuhan. Dia membiarkan istrinya, Izebel, yang berasal dari Tirus, membawa berhala Baal ke dalam kerajaannya dan menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Baal adalah salah satu dewa utama dalam agama Kanaan kuno, diyakini sebagai dewa kesuburan, hujan, dan petir. Nabi Ilyas berdakwah dengan penuh kesabaran dan keberanian kepada umatnya agar mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala Baal. Nabi Ilyas menegaskan bahwa hanya Tuhan yang berhak disembah dan hanya Dia yang menguasai alam semesta. Namun kaumnya tidak mau mendengarkan seruan Nabi Ilyas dan tetap bersikeras menyembah Baal. Mereka bahkan menghina dan mengancam Nabi Ilyas. Allah kemudian memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Ilyas untuk membuktikan kebenaran dakwahnya. Di antara keajaiban itu adalah dapat membangkitkan orang mati. Nabi Ilyas pernah membangkitkan anak seorang janda di Zarafat yang meninggal karena sakit. Berlari kencang mendahului kereta Raja Ahab, Nabi Ilyas pernah memacu kereta Raja Ahab dari Gunung Karmel menuju kota Yezreel dan berhasil mengalahkannya dengan kecepatan luar biasa. Menfok merau banjir dan hujan. Nabi Ilyas pernah mendatangkan kekeringan selama 3 tahun di kerajaan Israel sebagai hukuman atas kemusyrikan mereka. Belakangan, ia juga mendatangkan hujan setelah menantang para pendeta Baal di Gunung Karmel dan membuktikan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengirimkan hujan, mampu bertahan dalam kekeringan panjang. Nabi Ilyas pernah bersembunyi di lembah Sungai Kerit saat terjadi kekeringan, dan Tuhan memberinya makanan melalui burung gagak. Aman dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam, Nabi Ilyas pernah dikejar oleh istri Raja Ahab, Izebel, yang marah karena Nabi Ilyas telah membunuh para pendeta Baal. Namun Allah melindungi Nabi Ilyas dari bahaya dan memberinya petunjuk untuk pergi ke Gunung Horeb, mampu menyembuhkan orang sakit. Nabi Elia pernah menyembuhkan seorang pria bernama Naaman yang merupakan panglima tentara Aram dari penyakit kusta. Setelah berdakwah selama bertahun-tahun, Nabi Ilyas merasa sedih dan putus asa karena kaumnya tetap tidak mau beriman. Ia pun berdoa kepada Allah agar diangkat dari dunia ini. Allah pun mengabulkan doanya dan memberinya kehormatan yang luar biasa. Nabi Ilyas diperintahkan untuk meninggalkan negeri tersebut saat itu juga olehnya. Dikisahkan datang seekor kuda yang terbuat dari api dan membawa Nabi Ilyas untuk meninggalkan kaumnya yang tersesat itu.
Allah kemudian memberikan Nabi Ilyas pakaian dari cahaya dan juga sepasang sayap. Dengan sayapnya, Nabi Ilyas dapat terbang kemana saja ia mau. Ia pun terus berdakwah di berbagai tempat dan menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Ilyas juga bertemu dengan Nabi Khidir yang juga diberi kemampuan istimewa oleh Allah. Keduanya saling mengajarkan ilmu yang mereka miliki dan saling mengingatkan akan kebesaran Allah. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang tidak mengalami kematian, melainkan diangkat hidup-hidup oleh Allah. Ia akan kembali ke dunia pada akhir zaman bersama dengan Nabi Isa alaihissalam untuk memerangi Dajjal dan membela agama Allah. Kisah Nabi Ilyas adalah kisah yang mengajarkan kita tentang keimanan, kesabaran, keberanian, dan keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang taat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan tauladan dari kisah Nabi Ilyas ini. Amin.